Selamat pagi. Mohon maaf. Baik, kami dari mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu di sini. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu petinggi dari gereja HKBP Satu Baru ya Pak ya. Dan seperti yang saya hormati Bapak dan Ibu jemaah dari gereja ini. Baik Ibu dan Bapak, mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Jastus Putra, bisa dipanggil Aldi. Saya seorang tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang penyakit kanker ibu dan bapak. Mungkin selalu Aldi jelaskan Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu seputar perkenalan mungkin? Biar kita lebih kenal dekat mungkin ya Bu ya. Kira-kira ada yang bertanya dulu mungkin Bapak dan Ibunya? Gimana Kak? Kira-kira gimana Kak? Iya, kalau terkadang kalau salah single atau lain sebagainya masih single Bapak dan Ibu yang masih sendiri karena masih berumur 23 tahun tahunnya. Bapak dan Ibu masih 23 tahun. Tapi kalau untuk asal, Ali berasal dari Sumatera Barat, Ali berasal dari Padang. Sumatera Barat di sini berapa? Orang Batak semua. Tetangga kita kalau ya. Batak dari Medan Timur. Iya, tetangga kita. Lah orang awak sih coach. Orang awak. Apa orang awak? Iya. Nah, di mana orang awaknya Pak? Di Pasaman ya. Oh Pasaman, apa sih siapa? Letak apa Pak? Tahu pokoknya cerita sama orang Sumatera ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita lanjutkan aja kalau mau bikin lagi mungkin nanti di akhir gitu ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, dari yayasan kami ini dia memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama, memberikan informasi sedini mungkin kepada masyarakat tentang pengertian kanker. Yang kedua, mengenali secara dini gejala dari kanker prostat, kanker rahim, dan kanker payudara. Dan yang ketiga, memberikan cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Baik Ibu dan Bapak, sebelum hal dijelaskan lebih jauh, kira-kira Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu tidak? Kira-kira apa itu kanker? Ada yang tahu itu Bapak? Kira-kira apa itu kanker? Tadi ada saya mendengar orang bilang kantong kering katanya, tapi malu-malu dibilang gitu ya. Ada lagi yang tahu Ibu? Kira-kira kanker itu apa? Penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan kata bapaknya. Atau benar tidak Bapak dan Ibu dengar orang biasa bilang kanker ini seperti daging tumbuh, kalau nggak sel-sel yang tumbuh, kalau nggak benjolan atau penyakit yang mematikan juga benar. Atau seperti yang bilang kanker ini kantong kering, itu juga benar. Karena mengingat biaya pengobatannya Ibu dan Bapak mahal sekali, bisa di kantong Bapak dan Ibu di sini nantinya kalau untuk kanker ini. Tapi kalau dari medisnya, kanker ini merupakan perubahan sel normal menjadi tidak normal atau disebut dengan abnormal. Yang mana kanker ini berawal dari tumor ibu dan bapak. Jadi kanker tadi dia tumor dulu, baru kanker nantinya. Tumor tadi ada 2, ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Kita lihat dulu perbedaannya. Kalau untuk tumor jinak itu pertumbuhannya lambat. Namun kalau kita biarkan aja, nggak kita obati, nggak kita tangani nantinya, itu dikhawatirkan akan menjadi tumor ganas nantinya. Dan apabila sudah ganas yang tumor tadi, itulah yang kanker tadi. Jadi banyak kalau tumor tadi masih jinak tidak masalah, tapi kalau tadi obati akan menjadi ganas. Dan sudah ganas dialah yang kanker. Dan sel kanker dia berpindah melalui pembuluh darah kita. Jadi kalau udah aktif nanti sel kanker dalam tubuh bapak dan ibu nantinya cepat menyebar karena melalui pembuluh darah kita tadi. Nah, kalau kita lihat dulu Ibu yang namanya tumor tadi. Ini adalah bentuk tumor ya Bu ya. Ini tumor yang tumbuh di punggung, ini di lengan dan di kaki, ini di leher dan ini di pundak. Tumor juga bisa tumbuh pada tempat yang berbahaya seperti pada mata, ini lipoma, ini proses operasi dan ini yang berhasil diangkatnya. Nah, masalah Ibu dan Bapak tenang aja, kita kenali dulu apa saja sih faktor pemicu dari kanker ini. Kira-kira ada yang tahu Bapak dan Ibu apa saja faktornya? Salah satunya makanan ya Pak ya. Memang benar salah satunya makanan, tapi ada yang lebih penting daripada makanan. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Karena kami katakan Bapak dan Ibu, kanker itu bukan penyakit menular, tapi kanker penyakit yang diturunkan. Jadi mohon Ibu dan Bapak kalau punya siswa keluarga terdahulu mungkin yang sudah pernah terkena kanker, mohon berhati-hati. Karena kanker tadi diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jangan takut kanker tidak menular. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya faktor yang kedua, kimia dan fisika. Kalau yang kimia itu adalah polusi udara yang ada di sekitar kita. Mungkin dari asap kendaraan, dari asap pembakaran sampah di rumah. Nah, Bapak dan Ibu dari sini ada yang tahu kira-kira asap apa yang paling dekat?
Benar sekali ya Bu ya. Yang paling dekat dengan kita asap rokok. Ada yang merokok di sini bapaknya? Ini bapak ini. Tapi Ibu merokok juga? Ini kuat kali. Iya. Kalau bapak di sini ada yang merokok mungkin boleh rokoknya agak dikurang-kurangi ya Pak ya. Karena merokok tadi Pak nggak bagus untuk tubuh kita Pak. Nanti boleh dikurang-kurangi sampai nggak digunakan. Karena kalau bapaknya nanti nggak bisa berhenti merokok nantinya boleh merokok juga tapi di luar ruangan. Kasih nanti teman atau anak ataupun istri yang tidak merokok tadi terkena asapnya juga Pak. Karena asap tadi berbahaya. Asapnya tadi bisa mengaktifkan kanker dalam tubuh kita, khususnya kanker yang ada di area dada nantinya. Jadi mohon berhati-hati untuk asap rokok tadi. Selanjutnya, kalau yang fisika itu adalah radiasi dari gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh benda-benda canggih. Contohnya apa Ibu dan Bapak? HP. Benar sekali Bapak dan Ibu. Contohnya HP. Ada di sini yang tidak menggunakan HP? Tidak mungkin ya Bu ya. Zaman sekarang tidak mungkin orang tidak menggunakan HP gitu ya Bu ya. Jadi mohon Ibu, HP ini emang perlu, memang penting kita gunakan zaman sekarang. Tapi yang secara berlebihan itu yang tidak boleh. Karena radiasi HP tadi bisa mengaktifkan kanker dalam tubuh kita. Apalagi anak zaman sekarang atau orang zaman sekarang itu main HP-nya sambil dicas. Ada yang pernah lihat main HP sambil dicas Ibu atau Bapak dan Ibunya lakukan seperti itu? Ada ini. Ada yang gue kenal emang kalau main HP sambil dicas ini terjadi sering pada anak remaja zaman sekarang, pasti sering main HP sambil dicas tadi. Tapi mohon ingatkan ya Bu ya, main HP sambil dicas tadi yang radiasi tadi meningkat menjadi 1000 kali lipat dan bisa terkena kanker yang ada di otak nantinya. Jadi mohon kepada Ibu jangan lagi main HP sambil dicas tadi, berbahaya untuk otak kita nantinya. Baik. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, yaitu baru makanan dan minuman tadi yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Contohnya formalin, borak, dan zat pewarna. Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu formalin digunakan untuk apa? Ya, formalin digunakan untuk mengawetkan mayat, gitu ya Bu ya. Tapi zaman sekarang ada oknum yang tidak bertanggung jawab, digunakan pada makanan dan minuman, itu daripada makanan instan atau makanan berkaleng. Jadi mohon dikurang-kurangi, gitu ya Bu ya. Dan kalau untuk borak tadi itu bahan pengenyal, dan zaman sekarang digunakan untuk mengenyalkan makanan. Contohnya pada apa Ibu dan Bapak? Benar sekali. Contohnya pada bakso, sosis, dan tahu. Jadi kalau suka konsumsi kayak gitu Bapak dan Ibu juga mohon dikurang-kurangi juga, tapi nggak semuanya, mohon diwaspadai aja, gitu ya Bu ya. Dan kalau untuk zat pewarna tadi kita temukan pada jajan anak-anak, jadi mohon perhatikan jajan anaknya di rumah aja, jangan jajan sembarangan nantinya. Dan faktor terakhir adalah cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Ini khusus untuk ibu-ibunya. Di rumah Ibu masak nasi pakai apa Ibu? Pakai rice cooker atau magicom gitu ya Bu ya. Namun kebiasaan dari ibu ini kalau menggunakan rice cooker tadi, satu kali colokan rice cooker selagi nasinya masih ada, gak bakalan dicabut sama ibunya. Benar gak Bu? Ada yang dicabut? Gak ada. Kalau ada yang dicabut mungkin lebih baik gitu ya Bu ya. Tapi kadang-kadang ya Pak ya, ibu ini bilang mungkin nasinya tetap panas, nasinya nggak basi, tapi nasinya menjadi kuning dan kering. Pernah Ibu Bapak dan Ibu temukan nasi yang udah kuning dan kering? Iya. Pernah? Kalau pernah Bapak dan Ibu apakah lagi nasi tadi? Ya benar ya Bu ya. Ya benar sekali Bapak dan Ibu, karena ibu-ibu ini terlalu kreatif ya Bu ya. Nasi tadi diolah lagi, jadi nasi goreng, jadi kerupuk, dijemur, jadi rengginang. Mungkin ibunya bilang sayang buang nasi ya Bu ya, beras mahal, jadi diolah lagi. Tapi mohon Ibu itu gak boleh ya Bu ya. Karena yang udah kuning dan kering tadi Ibu ada jamur di sana. Nama jamurnya Aspergillus flavus, yang mana juga bisa mengaktifkan sel kanker dalam tubuh kita. Nanti boleh ya Bu ya, dibuang saja nasi udah kuning dan kering tadi. Kalau ibunya bilang sayang buang nasi, masak nasi secukupnya aja atau langsung habis, itu lebih baik daripada Ibu lama-lama makan garam magic tadi. Bisa ya Bu? Baik. Dan yang terakhir Ibu adalah penggunaan minyak jelantah Ibu dan Bapak. Ada yang tahu minyak jelantah? Minyak bekas atau minyak sisa. Ada yang suka konsumsi Ibu dan Bapak di sini? Ada. Ada ya. Ya, kalau untuk minyak bekas tadi Bapak dan Ibu, 1 atau 2 kali penggorengan itu masih boleh, masih bisa kami anjurkan. Tapi 3 seterusnya itu nggak boleh lagi. Karena di sana sudah ada zat namanya Ibu, ada namanya zat radikal bebas yang juga bisa mengaktifkan sel kanker dalam tubuh kita, khususnya kanker yang ada di hati nantinya. Jadi mohon Ibu jangan lagi digunakan minyak bekas tadi. Tapi alangkah lebih baiknya 1 kali pakai langsung habis, itu lebih bagus daripada digunakan lagi seterusnya. Baik. Ini adalah 4 faktor pemicu
pemicu dari kanker tadi ibu dan bapak. Kita yang masih sehat di sini ada sel kankernya. Semua manusia ada sel kanker, namun nanti tergantung faktor apa yang mengaktifkan sel kanker dalam tubuh kita. Jadi mumpung kita masih sehat ibu dan bapak, waspada dalam pencegahan nanti. Baik, sekarang kita lihat dulu kanker tadi bapak dan ibu ya. Kalau untuk kanker itu dia banyak sekali bapak dan ibu. Tapi yang akan dijelaskan 3 kanker saja yang paling tinggi angkanya zaman sekarang. Yang pertama kanker yang ada di rahim nantinya. Yang kedua adalah kanker payudara dan yang ketiga kanker prostat. Ada yang tahu siapa ibu dan bapak yang terkena kanker otak? Ini ada zaman dulu. Ada yang ingat? Iya, benar ya Bu ya? Ini adalah gugun gondrong itu. Sekarang udah gak gondrong lagi ya Bu ya? Udah botak karena dia menderita kanker otak. Kita lihat gambar sebelahnya ibu, anak-anak yang terkena kanker mata dan kanker darah. Jadi kalau untuk kanker ini ibu dan bapak, dia nggak mengenang jenis kelamin, nggak mengenang usia. Siapapun bisa terkena kanker nantinya. Jadi mohon berhati-hati. Namun sekarang kita bahas dulu kanker yang pertama, yaitu kanker prostat. Nah, kanker prostat ini kanker khusus untuk bapak-bapak. Jadi untuk bapak yang bersimak baik-baik, untuk ibu nanti akan sampaikan ke suaminya di rumah, gitu ya Bu ya. Kita lihat dulu, kanker prostat adalah pembunuh nomor 3 bagi kaum laki-laki setelah stroke dan jantung pada zaman sekarang, dan umumnya ditemukan pada kaum pria kanker prostat ini. Namun kita lihat dulu pria yang bagaimana yang cenderung terkena kanker yang ada di prostat ini. Jadi kalau misalnya bapak atau suami ibu nantinya memiliki ciri-ciri yang akan kalian jelaskan nantinya, mohon waspada dalam pencegahan nantinya. Baik, ini ciri-ciri yang pertama, pria yang berkulit hitam. Tapi aku jelaskan dulu gitu ya Pak ya, jangan seuzon dulu. Ali jelaskan dulu gitu ya Pak ya. Iya, Ali jelaskan dulu Pak. Jadi saya kemarin ibunya coba tersinggung dulu gitu ya Pak ya. Enggak lama ngecek mau itu ah. Ya, Ali jelaskan dulu ya kepada ibu ya. Mungkin zaman kulit hitam ini dia emang berpotensi, tapi bukan kita orang Indonesia, bukan orang luar negeri tadi yang emang ada gitu. Oke. Ya, kalau ke bapak atau suami ibu di sini masih aman untuk yang pertama ini. Ya Pak ya, jangan suzon dulu gitu ya Pak ya. Yang pertama kalau ibu nanti pas pulang dari gereja gitu ya Bu ya, dicek pula oleh suaminya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah nanti Bapak ya Bu ya. Insya Allah masih aman nantinya gitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya profesi yang berpotensi seperti supir, petani, orang yang suka makan beban berat, dan orang yang bekerja banyak duduk. Yang mana Bapak duduk lebih dari 6 jam. Ini nggak boleh ya Pak ya. Kalau laki-laki nggak boleh duduk lebih dari 6 jam Pak. Nah, kalau nanti Bapak duduk lama nantinya kelenjar prostat tidak beraktivitas. Kalau nggak beraktivitas nantinya Pak, bisa nanti terkena kanker prostat nantinya. Jadi mohon olahraga dan minum air putih yang banyak nantinya Pak. Bisa ya Pak ya, jangan terlalu lama dan nanti duduk nantinya. Selanjutnya, pria yang suka mengkonsumsi minum beralkohol, aman nggak Pak? Nah, ini bertolak Mas. Ya, kalau sekali mungkin boleh tapi jangan terlalu sering gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting Bapak dan Ibu, yaitu adalah hubungan intim suami istri yang sangat jarang, atau Bapak terlalu sering menahan hasrat. Nah, ini yang sangat perlu diterangkan Bang. Ya, gimana Pak? Aman nggak Pak? Aman nggak Pak? Aman. Ibu nyaman? Yakin ibu nyaman ini? Ya, karena berdasarkan kesehatannya ibu semakin berusia laki-laki nantinya hasratnya semakin tinggi ibu, beda sama ibu-ibunya. Semakin berusia ibu nantinya hasratnya semakin turun. Tapi kalau nantinya ibu ini takut nanti suaminya terkena kanker prostat mungkin gitu ya Bu ya, mohon dibantu Bapak gitu ya Bu ya, karena sama gitu ya Bu ya. Jangan sampai nanti Bapak cari istri yang baru gitu ya Bu ya, kita sama ibu aja, karena nanti dibantu Bapak gitu ya Bu ya. Nanti kalau Bapak minta dikasih aja ya Bu ya, jangan dikasih lagi terkena kanker prostat nantinya gitu ya Bu ya. Namun sekarang kita kenali dulu kepada ibu gejala awal Bapak ini terkena kanker prostat, ya Pak ya. Gejala yang pertama, susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Saat buang air kecil terasa sakit atau tidak tuntas atau masih menetes-netes, gak lega Bapaknya pipis. Jadi mohon ya Pak, kalau nanti gak lega pipis nantinya silakan cek nantinya, gitu ya Pak ya. Yang kedua,
sering sakit di bawah perut atau seperti turun perut, sering sakit di bawah punggung, dan sering sakit di pergelangan tangan. Dan yang terakhir, adanya darah bercampur air seni atau hematuria. Jadi mohon ya Pak ya, kalau memiliki 3 gejala ini nantinya ataupun salah satunya aja, segera Bapak lakukan pengecekan, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda nantinya, kalau dia udah stadium 3 dan stadium 4 seperti yang 2 ini dari kesehatan Pak nggak bisa lagi menyembuhkannya. Satu-satunya cara adalah diamputasi atau dipotong lagi Pak. Nanti kalau dipotong sampai lebih Bapak dan Ibu, sampai lebih Ibu, Janganlah sampai dipotong, Mas. ya makanya kalau nanti bapaknya jangan sampai potong, mohon dijaga sama istrinya gitu ya Pak ya. Iya. Kalau nanti kalau dipotong nantinya bapak atau ibu sama-sama. Masa saya bilang, nanti jangan mudah. Benar. Ya nanti mohon dijaga suami masing-masing gitu ya Bu ya. Jangan suami orang ya Bu ya, suami ibu aja yang dijaga gitu ya. Iya. Jangan suami orang. Jangan jaga suami orang. Baik, sekarang kita masuk pada khusus untuk ibu-ibunya, yaitu waspada kanker cervix. Mungkin tadi ibunya ketahuan bapaknya, kesalahan bapaknya ketahuan ibunya lagi gitu ya Bu ya, dibalas pulang lagi nantinya. Masih ada kulit hitam sini, Pak. Gimana Pak? Masih ada kulit hitam. Kita lihat dulu gitu ya Pak ya. Baik, kita lihat dulu angkanya Bapak dan Ibu. Yang mana setiap 2 menit di dunia satu wanita meninggal karena kanker cervix ini. Sedangkan 1 jam di Indonesia satu wanita meninggal karena kanker cervix ibu. Nah, kanker cervix ya Bu ya, pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita zaman sekarang. Jadi mohon hati-hati Ibu. Namun kita lihat dulu ya Bu ya, di mana saja ibu-ibu ini yang rentan terjadi kanker pada rahim wanita ini. Ini adalah rahim wanita ya Bu ya, tapi ada 3 tempat yang rentan terjadi kanker pada wanita ini. Yang pertama di sini Ibu. Pertama di leher rahim atau di serviksnya. Yang kedua di endometrium atau di badan rahim. Dan yang ketiga di indung telur atau di ovarium. Namun kita lihat dulu satu persatu ya Bu ya. Wanita yang bagaimana yang beresiko di setiap tempat tadi. Kita lihat dulu wanita yang beresiko di leher rahimnya atau di serviks. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Gimana Ibu? Aman gak Bu? Aman ya Bu ya? Kok lebih keras gak ketawa ibunya daripada bilang aman gitu ya Bu ya? Aman gak Bu? Aman ya Bu ya? Pastikan aman gitu ya Bu ya? Tapi lagi-lagi ya Bu yang mohon maaf dari kesehatan Ibu yang nomor 3 ini kami kurang yakin aman dari kesehatan Ibu. Mohon maaf ya Bu ya, kami berikan 3 contoh Ibu. Contoh yang pertama, sekarang wanita tidak hanya di rumah, sekarang juga beraktivitas di luar. Kadang-kadang kalau ibu ini udah terkena sama aktivitas nantinya, mohon maaf ibu-ibu ya, pakaian dalam ibu terasa lembab atau basah, ibunya menunda waktu untuk menggantinya. Mungkin ibunya bilang nantilah pas mandi sore, nantilah pas pulang kerja baru diganti. Itu yang salah ya Bu ya. Dan daripada basah tadi ibu ada bakteri dan jamur di sana. Kalau ibu benar-benar tidak lagi nantinya bisa iritasi, keputihan yang terus menerus dan masalah kanker cervix tadi. Jadi mohon ibu segera diganti yang sudah lembab dan basah tadi. Ini berlaku juga untuk anak remaja, bukan hanya untuk ibu yang telah menikah ya Bu ya, semua wanita. Gitu ya Bu ya. Contoh yang kedua adalah penggunaan pembalut ibu. Jadi kalau ibu pembalut di sini berapa jam sekali baru diganti? Pembalut 3 jam. Ada yang 3 jam? Ya kalau yang 3 jam boleh ya kita kalau dari kesehatan kami anjurkan maksimal 4 jam sekali wajib ibu ganti. Penuh tidak penuh wajib ibu ganti. Karena ibu kalau juga darah kotor, kalau ibu belum tidak lagi nanti menggantinya menyerap lagi darah kotor tadi ke dalam tubuh ibu nantinya. Jadi mohon segera diganti. Yang sudah harus kami 4 jam sekali wajib diganti nantinya. Dan contoh terakhir adalah rambut di alat kemaluan wanita nggak boleh panjangnya lebih dari 3 cm. Kenapa ketawa? Ya, jadi nanti ibu kalau ada yang belum rapi nantinya ibu silakan dirapikan ya Bu ya, silakan dirapikan. Tapi kami ingatkan merapikannya nggak boleh sampai botak, nggak boleh sampai gundul. Kalau sampai botak nantinya malah makin cepat bakteri tadi masuk. Jadi yang sedang-sedang aja 3 cm aja. Saya Bu ya, jangan sampai botak nantinya. Ya, tapi kalau untuk kaum laki-laki nantinya kalau mau bersihkan juga boleh. Karena nanti bapak bersihkan juga, tapi jangan sampai botak nantinya. Kita membersihkan aja, ya Pak ya. Baik, sekarang kita lihat dulu wanita yang beresiko di badan rahimnya atau di endometriumnya.
Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua, wanita yang sering melahirkan. 1 tahun satu. Ini nggak boleh apa ya? Kalau istri tadi Pak mau dijarakan minimal 2 tahun jarak anak. Jangan diisi terus istrinya gitu ya Pak ya, dijarakan nantinya. Dan selanjutnya, wanita yang beresiko di induk telurnya atau di ovarium. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi pil KB yang lebih dari 5 tahun. Yang kedua, wanita yang bekerja di shift malam hari. Dan yang terakhir, tumbuhnya tumor dalam induk telurnya. Nama tumornya miyom dan kista. Mendengar dengan kita Bapak dan Ibu? Sering dengar? Sering ya Bu ya? Kalau untuk miyom ini adalah daging tubuh ya Bu ya. Kalau kista, gelembung berupa cairan darah dan nanah. Kami akan Bapak dan Ibu, biasanya kalau untuk para wanita yang kista ini Ibu, dia sering terkecoh Ibu. Untuk yang kista ini, kalau ukurannya masih kecil, nggak mengganggu Ibu sama sekali. Dia ada rasa apa-apa. Karena nanti kalau besar nantinya, baru mengganggu Ibu nantinya. Jadi jangan nanti mohon cek kandungan sama kami, cek rahimnya Ibu. Jangan Ibunya bilang kalau anak gadis biasanya malu melakukan pengecekannya, tapi nanti dikira hamil sama orang kesehatan. Itu salah ya Bu ya. Kalau nanti kita mengecek USG untuk ngecek aja ada nggak yang sama kista di rahim kita nantinya. Akan kayak puskesmas atau rumah sakit nantinya, atau kayak bidan juga boleh nantinya Ibu. Akan nanti dicek. Lalu kami ingatkan juga untuk yang kista ini. Kalau di sini ada anak gadis atau anak ibu bapak dan ibu nantinya di rumah nantinya, dimana pada hari pertama, minggu pertama dia menstruasi, itu rasa sakitnya sangat luar biasa, sampai dia mau pingsan atau pingsan dia masuk rumah sakit, masuk puskesmas, nggak bisa makan, nggak bisa beraktivitas. Itu kami khawatirkan sudah ada miyom sama kista di rahim anak gadisnya, itu kenapa terjadi kesakitan yang luar biasa pada saat dia menstruasi. Jadi kalau sakitnya masih normal itu masih wajar, tapi ini yang sakitnya yang nggak normal lagi, sakit sekali. Kita akan cek rahim anak gadis nantinya ibu. Dan juga kalau untuk anak gadis juga yang sudah berumur 15 tahun ke atas, belum juga dia menstruasi yang pertama kalinya, segera juga dicek rahim anak gadisnya bapak dan ibu. Kalau menstruasi tadi umumnya pada umur 11 sama 12 tahun. Kadang-kadang pun anak zaman sekarang 9 sama 10 tahun sudah ada yang menstruasi. Jadi kalau udah 15 tahun belum juga yang pertama kalinya dia mens, tolong cek rahim anak gadisnya. Takutnya sudah ada miyom sama kista tadi. Baik kepada ibu, ini adalah contoh rahim wanita yang telah berhasil diangkat, ini yang sudah terkena kanker ibu. Ini adalah rahim wanita yang ini diangkat semuanya. Dan ini adalah wanita yang jorok tadi ibu, berdarah di kelamin ibunya. Ini juga wanita yang jorok tadi, ditumbuhi jamur di alat kelamin ibunya. Sisik. Mohon maaf kepada ibu ya, selain ini kabarnya kurang mengenakan, ini yang paling parahnya, ditumbuhi polip di alat kelamin ibunya. Bapak dan ibu di sini ada yang tahu polip tumbuh di mana biasanya? Polip? Ya benar ya, polip tumbuh di hidung. Tapi kalau nanti bapak kami untuk ibu-ibu nggak menjaga kebersihan nantinya, polip tadi akan tumbuh di sini, seperti jerawat, terasa panas dan gatal nantinya. Kalau udah kayak gini, kayak ibu obati nantinya akan meletus ke bebas seperti yang di sebelah ini. Kalau udah kayak gini, kan juga ibu obati nantinya akan habis semuanya seperti ini ibu. Semuanya nanti habis ya bu ya. Jadi mohon dijaga kebersihan, jangan jorok lagi nantinya ibu. Dan ini perbandingannya ibu, ini rahim ibunya yang normal, ini yang ada kistanya, membengkak rahim ibu karena kista tadi. Nah kista bisa membesar di rahim ibu nantinya. Dan ini contoh pasiennya ibu. Ini bukan mengandungnya bu, jadi bukan hamil, tapi ini adalah kista tadi, gelembung berupa cairan darah dan nanah tadi. Inilah isi dari perut ibu ini. Dan ini proses operasinya ibu, yang mana kistanya ini mencapai beratnya 40 kg. Ya bu ya, jadi ya bu ya, jangan kami ingatkan, kista bisa membesar di rahim ibu nantinya dan bisa sampai meletus. Ini yang sedang meletusnya ibu. Kalau dengan kayak gini ibu, ini pasien nggak bisa lagi selamatkan, sudah meninggal dunia. Jadi mohon berhati-hati ibu untuk kista yang sudah meletus nantinya. Dan ini adalah yang namanya miyom tadi atau daging tubuh tadi. Dimana kalau kita potong-potong, dia akan tetap berbentuk seperti daging. Itu namanya miyom rahim ibu dan bapak. Dan ini adalah penderita kanker serviks, di mana awalnya badan ibunya seperti ini, selang 2 bulan aja ibunya menua lebih cepat seperti ini. Ini orangnya sama ya bu ya, tapi dia menua lebih cepat. Dan kalau untuk kanker, dia makan sel normal dalam tubuh kita. Kita menua lebih cepat dari umur kita nantinya. Jadi mohon berhati-hati untuk ibu nantinya. Namun ibunya tenang aja, kita kenali dulu gejala awal terkena kanker yang ada di rahim ini. Yang pertama, keputihan yang terus-menerus. Yang kedua,
Setelah melakukan hubungan intim, keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah. Dan yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin ibunya. Jadi mohon ibu kalau memiliki 3 gejala ini nanti atau salah satunya aja, segera ibu cek, jangan ibu tunda-tunda lagi, gitu ya Bu ya. Dan ini cara pengecekannya ibu, ada 2 cara. Ada namanya pap smear, ada namanya IVA test. Dan yang pernah IVA ibu? Ada yang sudah pernah IVA atau pap smear? Belum? Belum ya Bu ya. Kalau untuk yang IVA ini nanti bisa ibu lakukan di puskesmas. Tapi kalau untuk pap smear ini hanya bisa ibu lakukan di rumah sakit yang besar. Karena ada alat yang digunakan seperti ini, ada alat yang masukkan ke dalam rahim wanita. Namun kami ingatkan dari kesehatan mengimbau, pap smear ini hanya untuk ibu yang telah menikah. Anak gadis tidak boleh pap smear yang seperti, tapi IVA test tadi boleh anak gadis menggunakannya. Gitu ya Bu ya. Baik, sekarang kita masuk pada kanker yang terakhir, yaitu kanker payudara. Ini juga tinggi angkanya pada ibu, namun kami ingatkan dulu, zaman sekarang laki-laki juga bisa terkena kanker payudara Pak. Kalau untuk kanker payudara tidak hanya pada kaum perempuan zaman sekarang, tapi kalau untuk angka tertingginya memang pada wanita, karena wanita ada hormon menyusuinya tadi. Kita lihat dulu wanita yang beresiko. Yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Yang kedua, wanita yang mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudara saja. Yang terakhir, obesitas atau kegemukan. Jadi kami himbau yang ibu-ibu di sini, kalau ada nanti yang lagi menyusui anak nantinya, mohon diselang-selingkan dalam menyusui anak ibu. Kalau kalian diselang-selingkan nantinya, ASI yang tidak keluar tadi akan mengental, akan keras nantinya. Kalau ASI tadi sudah keras dan kental, akan menjadi tumor dan kanker tadi. Dimohon ibu diselang-selingkan dalam mengasih ASI nanti sama anak nantinya. Namun sekarang kita kenali dulu kepada ibu gejala ini terkena kanker ini. Kalau untuk gejalanya berlaku untuk bapaknya juga, berlaku juga untuk ibunya. Gejalanya sama aja. Gejala yang pertama, adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua, adanya bintik-bintik atau kutil-kutil di kulit payudara. Dan yang ketiga, ada rasa gatal yang amat sangat baik di bagian luar ataupun di bagian dalam payudara kita nantinya ibu dan bapak. Jadi mohon berhati-hati untuk gejala ini. Dan ini adalah contohnya ibu dan bapak, ini adalah udara yang udah keras dan membengkak tadi. Kalau udah kayak gini nasinya ibu dan bapak, kita angkat tangan, dia gak gerak sama sekali, dia udah kaku, udah membeku, gitu ya Bu ya. Dan ini yang telah bersisiknya, atau yang telah berkutil-kutil tadi. Dan ini adalah operasi kanker payudara. Di sini ada juga operasinya ya Bu ya. Namun yang meradak ini bukan kanker payudara, tapi yang meradak ini adalah kelenjar getah bening. Jadi berbahaya ya Bu ya, karena kelenjar getah bening ini bisa menjalar sampai ke belakang seperti ini. Ini adalah kelenjar getah bening tadi. Dan ini adalah kanker payudara yang sudah stadium 4 pada kaum laki-laki. Jadi ini bentuknya Pak. Kalau laki-laki nanti terkena kanker payudara. Sudah stadium 4 ya Pak ya. Dan ini stadium 4 pada kaum ibunya. Kalau pada kaum ibu seperti ini ya Bu ya. Ini juga pada yang sudah meletus atau yang sudah membusuknya. Dan ini yang telah operasi kanker payudara. Jadi angkat nanti semuanya, gitu ya Bu ya. Tapi dari kesehatan mengimbau ibu, operasi khusus penyakit kanker itu tidak menyembuhkan. Karena yang dioperasi sama dokternya bapak dan ibu, benjolan itu aja yang diambilnya. Namun akar atau sel kanker tadi masih ada dalam tubuh kita. Dan akarnya tadi tumbuh lagi jadi kanker yang baru. Kalau kita habis operasi kanker, pasti pihak rumah sakit atau dokter langsung menyarankan kita kemo nantinya. Kemo tadi untuk mematikan akar yang masih tinggal tadi. Kami ingatkan kemo tadi bagus, tapi dia ada efek sampingnya. Dan kemo tadi tidak bisa 1 atau 2 kali, kemo tadi bisa puluhan kali sampai sampai mati dalam tubuh kita nanti yang bapak dan ibu. Jadi mohon berhati-hati juga untuk yang namanya kemo tadi. Dan ini adalah bakti sosial yang telah kami lakukan, memberikan dana bantuan yang langsung kami berikan bersama Bapak Gubernur Sumatera Barat. Ini juga sama ya Bu ya, mungkin kita cepatkan aja. Nah, sekarang kita lihat dulu cara mendeteksi kanker yang ada di payudara ini. Yang pertama ada namanya mamografi, yang kedua skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Kalau untuk mamografi ini ibu hanya bisa ibu lakukan di rumah sakit yang besar nantinya, karena ada alat yang digunakan seperti ini, ada alat penjepit seperti ini nantinya, dan nanti hasilnya akan akurat seperti ini. Ini yang masih normalnya, ini yang masih tumornya, dan ini yang sudah kankernya, sudah berakar-akarnya tumor tadi bapak dan ibu. Jadi mau berhati-hati untuk kanker payudara nantinya. Dan ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang telah kami lakukan. Ini di sekolah, ini di puskesmas, ini di bank-bank, ini di kejaksaan, ini di dinas-dinas bersama ibu pohon ibu bayangkarinya, dan ini bersama bapak tentaranya. Jadi kalau kami ingatkan bapak dan ibu, laki-laki kalau sudah terkena kanker payudara 1 kali nantinya Pak, itu agak sulit kita sembuhkan. Karena kita laki-laki ini Pak, tidak ada hormon menyusuinya. Kalau untuk angka tertinggi pada kaum ibu-ibunya, karena ibu ada hormon menyusuinya tadi. Jadi mohon berhati-hati untuk kanker payudara ini nantinya.
Baik, sekarang kita masuk ke dalam poin yang paling pentingnya atau poin terakhirnya, yaitu poin pencegahannya. Nanti Bapak dan Ibu boleh lakukan pencegahan dari rumah masing-masing nantinya. Kita lihat dulu proses pencegahan dari luarnya. Kalau yang dari luar ini ada 5 cara Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini dari 5 ini mana yang paling susah kita lakukan pada zaman sekarang? Oke, boleh dibaca dulu Bapak dan Ibu. Semuanya susah ya Bu ya. Ya mungkin semuanya agak susah mungkin ya Bu ya. Tapi emang dari kelima ini Ibu ada yang paling susah, yaitu yang nomor 4 ini. Menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen tadi atau zat pengawet tadi. Selain dari formalin, borak dan pewarna tadi Ibu, yang paling dekat aja dengan kita nantinya. Semisal Ibu beli buah dan sayur di pasar tradisional, pasti ada zat pengawetnya, kan ada semprot tadi. Apalagi belinya di supermarket, kan pasti ada zat pengawetnya. Namun Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu kira-kira zat karsinogen apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu kira-kira ada yang paling dekat dengan kita? Indomie. Bukan Indomie ya Pak ya, tapi adalah yang ibu-ibu gunakan di rumah pada saat lagi memasak yang masakannya. Benar sekali ya Bu ya. Penyedap rasa tadi atau namanya MSG atau namanya micin tadi. Kami akan ya Bu ya, selain yang micin tadi bisa mengaplikasikan tekanan dalam tubuh kita Ibu, micin tadi gak bagus untuk tubuh kita Ibu. Dan yang paling sering aja dia meneropos tulang kita nantinya Ibu. Jadi mohon Ibu jangan gunakan lagi namanya micin tadi dalam masak nantinya. Boleh Ibu kurang-kurangi sampai tidak digunakan lagi. Nanti boleh diganti dengan gula, garam, sama tomat aja untuk penyedap rasa. Itu lebih bagus daripada yang digunakan yang namanya zat karsinogen atau yang micin tadi. Gimana Ibu? Bisa dikurangi Ibu? Bisa dikurangi? Kalau nggak bisa langsung boleh pelan-pelan dulu sampai ke ada jawaban terbiasa nanti tidak menggunakannya gitu ya Bu ya. Tapi biasanya kalau ibunya bilang kayak gini nih, saya udah nggak menggunakan micin di rumah Mas, tapi nanti pas suami sama anak jajan di luar tetap juga orang menggunakannya. Ini memang itu kenapa kan bilang agak susah kita hindari yang zat karsinogen ini, karena baik di rumah ataupun di luar rumah nantinya tetap saja sama-sama menggunakan namanya zat karsinogen. Jadi kalau misalnya pencegahan dari luar ini agak susah mungkin kita bisa lakukan pencegahan dari dalamnya. Kalau untuk dari dalam ini Ibu ada 2 cara. Yang pertama ada namanya suntik imunisasi kekebalan tubuh terhadap kanker. Karena suntiknya dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Bulan 1 suntik, bulan kedua suntik, bulan ketiga juga suntik. Kalau untuk suntik ini Ibu berlaku untuk miom, kista, tumor dan kanker, ini berlaku untuk semuanya. Ya Bu ya. Jadi kalau untuk suntik ini 1 kali suntik, kalau untuk biayanya yang paling umum itu 1.500.000. Ini paling umumnya ya Bu ya, tergantung instansi kesehatan nantinya. Jadi kalau 3 kali suntik berapa biayanya Ibu dan Bapak? 4.500.000. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu di sini 4.500.000 mahal atau murah? Mahal Ibu? Mahal Pak? Tapi kan nanti kalau udah sakit lebih mahal lagi Ibu. Jadi nanti kalau nanti ada mungkin ada dana mungkin atau ada biaya mungkin kita akan suntik nantinya, karena itu bagus untuk pencegahan nantinya. Gitu ya. Karena kalau udah sakit nantinya lebih mahal lagi gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk mahal dan murah tergantung situasi kita nantinya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibunya bilang agak mahal mungkin yang pertama ini ada solusi yang kedua. Ini solusi yang gratisnya. Itu dengan cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker atau ribosom enektin protein Ibu dan Bapak. Jadi akan menjelaskan Ibu ada 3 tumbuhan alami yang dia nggak ada efek samping sama sekali dan dia bagus untuk pencegahan dari kanker tadi. Dan tumbuhan ini Bapak dan Ibu telah diteliti oleh dokter kankernya langsung, jadi aman untuk kita konsumsi nantinya. Kan Ali ajarkan cara pengolahan dan cara konsumsi berdasarkan step dokter kankernya langsung. Jadi selain kami kasih tahu secara medisnya Ibu dan Bapak, kami kasih tahu juga secara herbalnya atau tradisionalnya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini maunya herbalnya aja, nggak mau yang medisnya. Kami kasih tahu 2 caranya gitu ya Bu ya. Baik, sekarang kita lihat cara yang tradisionalnya. Yang suntik tadi Ibu, kita coba baik, ini tumbuhan yang pertama. Ini adalah tumbuhan yang pertama. Ada yang tahu nyapa Ibu dan Bapak? Ini bukan kunyit Bapak dan Ibu ya? Ya, ini adalah temulawak. Ini bukan kunyitnya, ini adalah temulawak. Dan temulawak ini sudah ada 30% zat anti kankernya. Cara pengolahan dan temulawak ini Ibu dan Bapak yang kita ambil nantinya yang bagian tengahnya aja. Kita ambil yang bagian tengahnya aja, kita mengupasnya agak dalam sedikit, ambil yang bagian tengahnya aja. Bisa Ibu lihat yang lingkaran dalam ini Ibu? Ya, yang bagian dalam ini aja kita ambil nanti. Atau kebanyakan Ibu potong wortel, ada bagian dalam yang lebih dalamnya, yang bagian dalamnya aja yang kita ambil. Ya, yang mengupasnya agak dalam sedikit nantinya. Kalau udah dapat nanti yang bagian dalamnya, silakan
dipotong kecil-kecil atau dicincang, baru bapak atau ibu jemur nantinya. Tapi menjemurnya hanya di suhu ruangan atau diangin-anginkan aja, nggak boleh terkena sinar matahari. Ya Bu ya, kalau udah kering nantinya akan ditumbuk atau digeledah dan jadikan bubuk nantinya. Cara konsumsinya, ambil 1 sendok teh bubuk tepung lawar ini, diseduh dengan 200 ml air hangat, diminum 1 hari 1 gelas tanpa berhenti selama 1 tahun. Bagaimana Bapak dan Ibu? 1 tahun lama? Lama yang boleh gitu ya Bu ya. Nanti kalau berhasil Ibu minum 1 tahun full nantinya, 5 tahun ke depannya nggak usah diminum lagi. Karena dia untuk antibodi atau imunisasi terhadap kanker tadi dalam jangka 5 tahun ke depan. Ya, jadi banyak 1 tahun pun kita minum, 5 tahun berikutnya nggak usah minum, 6 tahun berikutnya baru minum lagi. Bisa Ibu? Atau terlalu lama? Atau butuh yang cepatnya? Kalau butuh yang cepatnya ini ada solusi yang kedua Ibu. Kalian tahunya apa? Ini lebih bagus daripada temulawak tadi karena dia sudah ada 50% zat anti kankernya. Ano maunya ada? Ya. Ya, ini adalah keladi penting, tapi ini bukan sembarang keladi. Ini keladi tikus. Hanya keladi tikus yang ada zat anti kankernya sebanyak 50%. Keladi-keladi yang lain Bapak dan Ibu nggak ada zat anti kankernya, hanya keladi tikus aja. Cara pengolahannya Ibu dari keladi tikus ini yang kita ambil hanya daun sama batangnya aja. Hanya daun sama batang yang kita ambil nantinya. Kalau udah dapat lagi daun sama batang nantinya baru dipotong lagi kecil-kecil. Namun sebelum kita jemur harus kita rendam dengan air kunyit selama 1 hari. Karena keladi tikus ini dia ada getahnya, ada racunnya. Kita rendam 1 hari, baru cuci bersih air kunyit tadi, baru kita jemur lagi, diangin-anginkan aja. Kalau udah kering nantinya baru ditumbuk dan dilendang lagi dan jadikan bubuk juga. Cara konsumsinya juga sama. Ambil 1 sendok teh bubuk keladi tikus ini, diseduh dengan 200 ml air hangat, diminum 1 hari 1 gelas tanpa berhenti. Kira-kira berapa bulan Ibu? 3 bulan. Ya kata ibunya ya Bu ya, selama 6 bulan kita konsumsi nantinya. Kalau terasa lagi 6 bulan nantinya, 5 tahun di depannya nggak usah diminum lagi. Gimana Bapak dan Ibu? 6 bulan masih lama? Kalau dengan tikus ini dia kalau untuk dia malah bersama semuanya gitu ya Bu ya. Tapi kan kita menggunakan pada tikus ini, bagaimana bunganya Ibu? Bunganya seperti ekor tikus, makin runcing dia Ibu. Dan warnanya pink keunguan, itu namanya keladi tikus tadi. Gitu ya Bu ya. Ada buahnya Bu, ada buahnya juga, ada umbinya juga. Tapi yang kita olah hanya daun sama batangnya, bukan umbinya. Iya. Nah buahnya gini saja. Bunganya seperti ekor tikus, makin runcing dan warna dia pink keunguan, itu namanya keladi tikus tadi. Gitu ya Bu ya. Kalau ditanya 6 bulan masih agak lama mungkin Bapak dan Ibu ya. Ini ada cara yang kedua. Maksud kami ada cara yang terakhir, ada fungsi terakhir. Saya tanya apa itu Bapak? Ini yang paling bagus Bapak dan Ibu ya, karena sudah hampir 100% zat anti kankernya. Ini bukan jahe ya Bu ya, tapi dia keluarganya jahe, dia sepupunya jahe, tapi dia bukan jahe gitu ya Bu ya. Ada tahunya apa? Kalau kami ini menyebutnya Ibu dan Bapak ini adalah temu putih. Pernah dengar kepala Ibu temu putih? Bukan Ibu, bukan. Jahe putih, kunyit putih bukan. Ini temu putih. Dia boleh temu putih. Kalau untuk kunyit putih dia memang bersama. Kalau untuk kunyit putih itu umbinya kecil-kecil bulat-bulat. Itu baru namanya kunyit putih. Kalau untuk temu putih Ibu, umbinya seperti jahe besar-besar. Itu baru namanya temu putih tadi. Cara Ibu nanti membedakan yang teman serumputnya dengan melihat tulang daunnya. Tulang daunnya berwarna merah pink keunguan seperti itu baru namanya temu putih tadi, dan bunganya berwarna merah pink keunguan seperti ini baru namanya temu putih tadi. Iya Bu ya. Jadi sudah ada 95% zat anti kankernya Ibu yang sudah berbunga merah mekar seperti ini. Baru dia ada 95% zat anti kankernya. Yang belum berbunga atau bunganya udah lari udah mati nantinya, nggak ada lagi zat anti kankernya. Jadi tunggu dia berbunga dulu seperti ini nantinya, baru dicabut ambil bunginya seperti ini, baru dipotong lagi kayak temulawak tadi. Cara pengolahan sama cara konsumsi sama kayak temulawak, tapi yang membedakannya rentang waktunya. Kalau yang temu putih ini nanti kita ambil 1 sendok teh aja bubuknya, kita seduh dengan 200 ml air hangat, diminum 1 hari 1 gelas tanpa berhenti. Kira-kira berapa bulan Ibu dan Bapak? Dalam 1 bulan Ibunya? Ya benar, selama 3 bulan kita konsumsinya. Nanti kalau berhasil Bapak dan Ibu minum 3 bulan nantinya, berapa tahun lagi baru diminum?
Nggak 5 tahun lagi Bapak dan Ibu ya, karena dia sudah hampir 100% zat anti kankernya. Jadi kita cukup hidup 3 bulan aja untuk 8 tahun berikutnya, karena dia yang paling bagus dan anti kankernya karena sudah hampir 100 gitu ya Bu ya. Dan juga Bapak dan Ibu dengan tubuh putih ini selain dia bisa untuk pencegahan dari kanker, miom, kista dan tumor tadi, ternyata tubuh putih karena dia yang paling bagus, dia juga bisa untuk pengobatan. Baik untuk kanker, miom, kista dan tumor tadi. Kalau untuk pencegahan 1 hari 1 sendok teh aja kita minum. Kalau untuk pengobatan 3 kali 1. 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh siang, dan 1 sendok tehnya malam hari. Kalau untuk pengobatan. Jadi kalau untuk pencegahan 1 kali 1, pengobatan 3 kali 1. Dan dia juga bisa untuk penyakit yang seperti ini Bu, seperti asam urat, diabetes, makronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, darah tinggi dan rendah boleh konsumsi, sinusitis, program hamil, penyakit jantung, wasir dan kolesterol juga boleh konsumsi. Kalau untuk penyakit yang seperti ini nantinya Ibu, dosisnya juga 3 kali 1. 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh siang, dan 1 sendok tehnya malam hari. Jadi ibaratnya sambil Ibu melakukan pencegahan nanti atau melakukan pengobatan nantinya mendapat 2 kaset. Jadi nantinya kan bisa juga menyembuhkan ini, bisa juga melakukan pencegahan terhadap kanker nanti. Jadi 2 kaset. Gitu ya Bu ya. Dan ini adalah contohnya Ibu dari tumbuhan yang terbukti tadi. Kayak gini untuk tumbuhannya Ibu. Tulang daunnya warna merah kayak gini dan bunganya seperti ini. Jadi sama kayak kunyit bentuk tumbuhannya tapi juga bedanya kayak gini. Gitu ya Bu ya, namanya tumbuh tadi, gitu ya Bu ya. Dan ini adalah nomor HP ahli Ibu. Kalau misalnya ingin konsultasi tentang penyakit kanker dan tumor nantinya, silakan nanti di WA saja. Atau Ibunya lupa cara pengolahan, cara konsumsi nantinya, silakan nanti di WA saja ke nomor ini. Nantinya Ibu akan ahli jelaskan lagi cara pengolahan dan cara konsumsi nantinya. Baik, sekarang Bapak dan Ibu kita sudah ada berakhir di akhir acara, di akhir penyuluhan. Sekarang ahli buka sesi tanya jawab. Kalau kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya mungkin sekarang dipersilakan. Oh iya. Baik. Baik, yang skema sadari tadi ya Bu, kanker payudara ya. Bapak dan Ibunya mau kita praktekkan skema sadari ini? Oh iya Bu ya, baik. Akan kali praktekkan. Nanti Bapak dan Ibunya lakukan di rumah nantinya gitu ya Bu ya. Nanti akan diajarkan di sini ada 3 cara nantinya. Yang nanti pas Bapak pulang nanti atau Ibu pulang nantinya, silakan nanti buka bajunya semuanya dan berdiri di depan cerminnya agak besar. Ini cerminnya akan nampak Ibu kita setiap kali dia boleh berdiri di nantinya. Silakan buka nanti bajunya. Nanti kalau yang pertama adalah dengan cara kita angkat tangan begini. Angkat tangan dua-dua ini nantinya Ibu, seperti ini nantinya. Kalau pada saat Ibu mengangkat tangan dua-dua ini nantinya, perhatikan tadi susunya, kami mohon maaf saudaranya, kalau nanti saudaranya juga ikut kayak angkat tadi pas kita gini nantinya itu masih aman. Tapi kalau dia nggak kayak angkat nantinya dia menyentak aja di situ nantinya masa ototnya tadi, itu kami khawatirkan sudah ada gejala di sana. Ya Bu ya, dan juga diperhatikan pas kita angkat agak gini nantinya, perhatikan di cermin tadi, perhatikan puting susunya. Kalau dia masih sejajar itu masih aman. Kalau dia ibaratnya dia cuma tinggi atau dia masih sejajar, itu kami khawatirkan sudah ada gejala di sana. Dimana diperhatikan itu yang pertama, gitu ya Bu ya. Cara yang kedua adalah dengan cara tangan kanannya taruh ke belakang kayak gini. Kalau ini nantinya Ibu, dan tangan yang kirinya ambil 3 jari kayak gini dan ditekan pada dada kayak gini. Nantinya tekan ini benar-benar tekan searah jarum jam sampai habis segini menekannya, sampai habis ya Bu ya. Menekannya sampai habis dan menekannya harus terasa, jangan itu hanya meraba ya, memang ditekan sekali. Ini berlaku juga untuk yang laki-laki ya Pak ya. Tekan kali nantinya. Beberapa saat menekan nantinya terasa ada benjolan, baik dia terasa besar ataupun dia kecil, baik dia lunak atau dia keras, baik dia di situ aja atau dia pindah-pindah nantinya. Itu kami khawatirkan sudah ada benjolan atau yang namanya tumor tadi. Sekarang nanti melakukan pengecekan nantinya Bapak dan Ibu, melakukan juga untuk yang sebelah kiri nantinya. Ya Bu ya. Cara yang terakhir adalah dengan cara pencet puting susunya. Nanti Bapak dan Ibu pas pencet puting susu nantinya keluar cairan baik warna coklat, warna kuning, warna hijau nantinya, dan baunya sangat tidak sedap. Itu kami khawatirkan sudah ada gejalanya juga. Jadi segera lakukan pengecekan nantinya. Kalau ada yang memiliki salah 1 atau 3 gejala tadi, ataupun yang 3 step tadi, ya Bu ya, akan nanti lakukan pengecekan nanti di rumah nanti. Baik. Segera ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu? Boleh Bu. Oh ya, tadi yang terakhir hanya kanker payudara gitu kan. Saya sendiri pernah operasi, tapi itu namanya PAM. Itu dulu dokternya bilang begini, ini tumor jinak masih ada tumor, tapi kalau dibiarkan seperti bakat ulang bisa berubah ke ganas. Artinya dioperasi dia ada sebesar ini, sebesar di ekor atau di durian lah. Itu PAM, makanya tadi buat teman-teman juga udah tahu ternyata ada dia yang terlupa kanker PAM seperti itulah. Itu
Gimana ya kira-kira? Baik, begini Bu. Sebenarnya kalau untuk semua yang tumbuh di tubuh, semua benjolan dalam tubuh kita, baik jerawat, tahi lalat, bisul, kutil, itu namanya tumor Ibu. Tapi dia beda jenisnya. Dia masih jinak, tapi dia beda jenisnya. Ya, ya. Intinya semua yang tumbuh di tubuh itu namanya tumor. Ataupun keloid itu juga tumor namanya Ibu. Atau limfoma, atau myeloma, ataupun PAM tadi itu juga tumor, tapi dia masih tumor jinak. Kalau nggak kita biarkan aja nantinya akan berpotensi menjadi tumor ganas nantinya. Karena emang benar, PAM itu juga tumor tapi dia masih jinak Ibu. Jadi, Ibu. Karena semua yang tubuh, semua kutil apapun itu, ada yang benjolan tubuh itu namanya tumor, tapi dia beda jenisnya, dia yang masih amannya. Gitu Ibu. Baik, bisa cukup Ibu? Baik, itu dari Bapaknya. Bagaimana kita cara mengenal makanan itu pakai borak atau formalin? Baik, kalau yang formalin Pak itu paling mudah sekali. Kalau untuk formalin, perhatikan warnanya. Kalau kayak tahu, kalau dia warnanya itu dia warnanya putih bersih kali, itu formalin Pak. Kalau untuk tahu dia warnanya agak kayak gini Pak, warnanya agak coklat dikit itu baru namanya. Dan pas ada cium baunya Pak. Kalau kayak formalin tadi, kalau kayak di tahu nanti cium baunya. Kalau dia masih ada bau kedel lainnya, itu yang masih normalnya. Kalau nggak ada lagi bau kedel lain, berarti dia udah dicampur dengan hawanya gitu Pak. Itu kalau untuk yang formalin ya. Kalau untuk yang borak, kalau untuk yang ada bakso tadi, Bapak beli bakso nantinya ambil satu baksonya, lempar baksonya. Kalau nanti baksonya mantul nantinya dia, itu ada borak tadi. Kalau baksonya nanti pas lempar dia pecah, berarti dia formalinnya nggak ada. Kalau yang borak tadi Pak dia mantul dia kenyang, kayak gitu. Kalau pas kita makan nantinya lama kali kita mencernanya, karena dia kenyang sekali. Itu yang paling mudah, yang paling sering ada kata gitu Pak. Ini paling sering, gitu Pak. Baik, boleh saya Pak. Saya tertarik tadi tumbuhan putih tadi ya. Saya nggak tahu ada di Batam atau Maluka. Terus bisa bantu kita nggak Pak untuk biar bisa mendapatkan tumbuhan itu? Baik, karena emang sebelum ahli dinas di Batam ya Pak, soalnya ahli dinas di Tanjung Pinang sama di Kijang Pak, kan kami di Bintan. Ahli dinas ada waktu sana emang agak susah dicari Pak. Tapi waktu itu kami temukan di Puskesmas Tanjung Uban sama Puskesmas Kijang Kota ada ibunya yang menanamnya putih tadi. Tapi emang kalau secara personal dia memang agak susah dicari masalah kami di sana. Dan pas kami di sini juga ibu dan emang agak susah juga dicari katanya, yang namanya putih tadi. Karena kata orang di sini katanya tanah boksit. Iya, gitu Ibu. Kata orang sini katanya tanahnya boksit. Ini katanya agak susah katanya tumbuh hal-hal yang ini katanya kata orang sini gitu ya Bu ya. Kalau nanti Bapak dan Ibunya mau mungkin bibitnya secara gratis nantinya dijemput ke sini Pak. Dijemput ke sini akan dikasih secara gratis bibitnya, tidak akan dipungut biaya nantinya. Karena kami ada yang menyediakan bibitnya. Sekolah tadi itu ya? Iya. Iya, tapi memang harus ke Padang dulu ke Padang Ibunya. Iya, benar Pak. Harus ke Padang. Iya, harus ke Padang dulu nantinya. Tapi kalau misalnya Bapaknya mungkin kalau mau cari di pasar tradisional mungkin atau mau cari di online mungkin ada yang jual gitu Pak. Nanti. Kalau saya Bu harus dijemput langsung gitu ya Bu ya. Dijemput langsung nanti. Tapi kalau nanti misalnya mau beli secara online mungkin ada yang juga mungkin Pak yang sudah bibitnya, ada yang sudah tapunya ada. Tapi kalau sama Bapak dan Ibunya mungkin karena malas mengolah mungkin atau dan sebagainya. Karena emang kalau Bapak dan Ibu menanam sendiri nantinya dari awal menanam sampai dia bisa berbunga merah sempurna seperti tadi Bapak dan Ibu memakan waktu 2 tahun baru dia bisa berbunga. Maka dia lama makanya nanti kankernya bagus. Itu ya Bu ya. Maka 2 tahun nantinya. Kalau misalnya Bapak dan Ibunya mau yang praktisnya mungkin yang langsung sambil minum aja nantinya boleh silakan dia sudah jadinya. Ada kok yang dijualnya, baik yang bubuknya, yang keringnya, yang kapsulnya, yang pilnya, ada yang juga seperti itu nantinya. Tapi kami akan dari kesehatan menghimbau kalau kita membeli sudah jadi nantinya mohon kita berhati-hati membeli Bapak ya. Kalau sudah jadi nantinya takutnya itu yang bukan yang bagusnya yang dibeli atau bukan produknya aslinya, malah produknya dimanipulasinya yang dibeli ya Bu ya. Jadi mohon berhati-hati membeli yang sudah yang jadi nantinya. Dia bagus juga tapi mohon berhati-hati aja. Gitu ya Bu ya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibunya mungkin mau juga yang paling bagusnya yang tanpa khawatir kita konsumsi nantinya, kami bisa merekomendasikannya. Kami bisa rekomendasikan yang paling bagusnya Ibu, tapi kami nggak menjualnya, kami hanya merekomendasikan. Kalau Bapak dan Ibu mau nantinya silakan beli langsung EPP-nya langsung. Gitu ya Bu ya. Alih biasa dulu gitu ya Bu ya. Baik, yang kami rekomendasikan ini Ibu, nama obatnya Purerin. Nama obatnya Purerin. Kenapa Purerin ini Bapak dan Ibu dalam bentuk kapsul. Satu kapsul tadi sudah dicampur semua ketul dan alami tadi sudah dicampur semuanya. Ada temulawak tadi, ada galitikum tadi dan ada telmukum tadi sudah dicampur semua dalam satu kapsul. Dan Ibunya tenang aja, cangkang kapsulnya dibikin dari gelatin rumput laut, aman kita konsumsi dan dia nggak ada bahan kimia sama sekali. Kalau Bapak dan Ibunya nggak percaya, cek di BPOM-nya, nggak ada bahan kimia sama sekali. Dia jamu, dia herbal kayak tapi dalam keringnya, dalam bentuk kapsulnya. Gitu ya Bu ya. Kalau
untuk apa yang kami rekomendasikan ini ibu dalam satu botol itu isinya 90 kapsul. Nanti kalau bapak dan ibu melakukan pencegahan nantinya cukup satu orang satu botol aja. Karena apa isinya 90 kapsul untuk 3 bulan ke depan. Sudah habis satu botol sama ibu nanti atau sama bapak nantinya 8 tahun berikutnya nggak usah diminum lagi. Cukup satu botol aja untuk pencegahan. Tapi kalau untuk pengobatan satu orang harus 3 botol konsumsinya karena dosisnya 3 kali 1 kapsul pagi, 1 kapsul siang, dan 1 kapsul malam hari. Jadi harus 3 botol untuk pengobatan nantinya satu gitu ya Bu ya. Untuk apa yang kami rekomendasikan ini Bapak dan Ibu bisa didapatkan di PT Jasa Indojaya yang ada di Bandung dengan harga satu botol tadi harganya Rp500.000. Gimana Bapak dan Ibu? Harga 500 masih mahal? Sudah ya Bu ya? Ya, betul 8 tahun berikutnya Bapak dan Ibu ya. Tapi kami ingatkan Bapak dan Ibu, obat ini nggak bisa Ibu dapatkan secara apotek atau secara online atau secara tradisional. Karena obat ini nggak dijual seperti itu. Kalau dijual seperti itu nantinya tak lagi ada orang yang memanipulasinya. Nggak bagus lagi kasih obatnya. Jadi emang harus langsung ke PT-nya langsung. PT Jasa Indojaya yang ada di Bandung nantinya. Kalau Ibu nggak percaya, misalkan cek sekarang di online shopnya, nggak ada dijual obat yang namanya aku. Misalkan dicek kalau nggak percaya, nggak ada dijual seperti itu nantinya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bilang ada obat mungkin agak murah mungkin gitu ya Bu ya, tapi ongkos kebarunya yang agak mahal mungkin gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kami ada solusi yang terakhir karena kami dari Yayasan Kanker, kami ada solusinya yaitu dengan cara kami nanti bisa menjembataninya. Bisa kami yang pesankan nantinya, dan kalau keuntungan kami yang pesankan nantinya Ibu kepada Yayasan Kanker, kami ada donaturnya. Jadi ada lagi keuntungan untuk Ibu. Itu dengan jadi itu keuntungannya adalah dengan akan ada pemotongan harga sebanyak 50%. Karena kami ingin membantu masyarakat, karena kami Yayasan Kanker, kami membantu masyarakat, jadi ada pemotongan harga sebanyak 50%. 50% diberikan oleh donatur kami, 50% lagi diberikan oleh bapak atau ibu yang memesannya. Jadi cukup dengan harga Rp250.000 dengan isinya 90 kapsul. Tapi bapak dan ibunya tenang aja, uangnya tadi nggak sekarang dikasih. Uangnya nanti dikasih kalau obatnya sudah kami antarkan ke sini atau ke rumah bapak dan ibu masing-masing nantinya baru dibayarkan. Karena obatnya tadi bapak dan ibu nggak ada di Kepri, obatnya ada di Bandung. Tapi tunggu dulu pengiriman dari Bandung nantinya. Kalau udah sampai sini baru kami antarkan. Paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu datangnya ibu. 1 hari sebelum pengantaran nantinya akan kami WA dulu. Misalnya benar datang hari ini kami WA dulu, besoknya baru kami antarkan. Atau mungkin kalau misalnya bapak dan ibu yang mau diantarkan pas hari minggu depannya boleh juga. Pas ibadah kita mengantarkan nanti juga boleh. Ya Bu ya. Bagaimana bapak dan ibu? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin seputar obatnya? Silakan Pak. Seandainya ada di antara kami ini yang langsung memesan sekarang sama Bapak, apakah boleh menjembatani? Ya, kenapa Pak kalau untuk yang kami jembatannya yang misalnya hari ini? Nanti akan kami berikan formulir nanti Bapak dan Ibu. Nanti ada formulir nantinya, akan nanti Bapak dan Ibu tuliskan namanya, nomor HP, dan berapa buku botolnya dan alamatnya di mana. Nanti obatnya baru kami antarkan kalau obatnya sudah sampai. Ini aja Pak, nanti monitor dari jembatan sama namanya. Ketua. Ini nanti dicatat, kan sudah ada nomornya di sini ya. Nanti baru dikirim jadi atas nama satu gereja ada, atas nama gereja ini. Berapa botol nanti? Iya boleh Bu. Ini ya gini Bu, sebenarnya kalau pakai nama satu orang nantinya boleh juga, tapi bagusnya kalau kita pakai nama sendiri nantinya, ya. Satu alamat. Iya makanya nanti aplikasinya ke formulirnya Ibu, nanti saya bisa namanya gitu Ibu. Alamatnya ada maksudnya. Oh boleh. Kalau Bapak antaran di sini juga boleh, atau nanti ada yang mau bertanggung jawab mengumpulkan uangnya juga boleh, nanti yang Bapak dan Ibu aja nantinya. Ke Bapak dan Ibu. Mungkin kira-kira ada yang bertanya dari Bapak dan Ibu? Oh ya, alihkan juga Bapak dan Ibu ya, untuk obat kami rekomendasikan ini ada 3 hal yang boleh konsumsi ya Bu ya. Yang pertama, ibu yang lagi hamil tidak boleh konsumsi. Karena dia lagi hamil nggak boleh konsumsi. Tapi ibunya kalau untuk program hamil boleh, program hamil boleh, tapi lagi hamil nggak boleh. Itu Bapak dan Ibu ya. Yang kedua adalah ibu yang lagi menyusui 6 bulan ke bawah, karena dia masih ASI eksklusif, nggak boleh dicampur dengan hal apapun. Kalau dari 6 bulan ke atas nantinya boleh, karena dia bisa melacak ASI dari ibunya tadi. Dan anak umur 5 tahun ke bawah, karena dia masih dalam masa pertumbuhan, nggak boleh kita konsumsi. Tapi 5 tahun ke atas sampai umur berapapun boleh konsumsi, dan dosisnya sama aja. Dia kayak jamu, ibu dia nggak ada efek samping sama sekali. Dia kayak jamu nggak ada efek samping sama sekali. Gitu ya Bu ya. Kalau ibu nggak percaya juga kita tanyakan sama teman-temannya yang di gereja lain. Kalian juga ada nomor di sana Ibu. Dia nggak ada efek samping sama sekali. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang bertanya, mungkin sudah pas, cukup. Oke ya Bu ya. Baik, kalau sudah cukup Bapak dan Ibu, nama habis ini nanti kita mohon foto bersama ya Bu ya, untuk teman kami nanti ke atas nantinya. Baik Bapak dan Ibu, diucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Lalu ucapkan selamat siang untuk Bapak dan Ibu. Ya, salam sama Dr. Moliatin.
kayak baru pun Pak. Jangan orang ini Pak, dia udah sini isi Pak. Apa udah mau dulu. Namun suruh sama orang. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah komunikasi kami ya Pak ya. Yang pada harga diskon tadi yang nama Bapak dan Ibunya ada di keluarga kami, baru pada harga diskon tadi. Kalau nama Bapak dan Ibunya ada di keluarga kami, tetap 500.000 rupiah jawabannya. Masih juga bisa kami bantu untuk kami bantu dengan harga yang sangat normal. Tapi kalau ada nama Bapak dan Ibu di sini, tetap dengan harga 250.000 rupiah Bapak dan Ibu. Ya, dan nanti kalau ada Bapak dan Ibu, nanti boleh akan dituliskan aja. Itu konfirmasi Bapak ya. Iya, itu benar antara itu pada Ibu kalau kita main konsultasi mungkin ada banyak yang direncanakan nanti kita akan diberikan saja. Iya Bu ya. Cuk dah. Siap Bapak ya. Nah, jadi kami pikir semua sudah kita dengar apa yang disampaikan Bapak Aldi dari penyuluhan kanker. Marilah kita sama-sama menjaga dan melakukan apa yang Pak Aldi sampaikan. Dengan ini dari kami Jemaat HKBP Saguba untuk Pak Aldi mengucapkan banyak terima kasih atas penyuluhan dan penjelasan kanker yang terjadi saat ini. Semoga para jemaat nanti mendengar dan melakukan semua yang Bapak suruhkan kepada kami. Doa kami semoga Dinas Kesehatan Indonesia semakin mengudara, semakin bersatu untuk memajukan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan Bapak Aldi cepat-cepat dulu supaya ada nanti yang mencari obat untuk Pak Aldi, jamu-jamu supaya ada teman untuk bertukar pikiran. Walaupun nanti kita berpisah dari tempat ini, Tuhanlah yang memberkati, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi tugas yang disampaikan kepada Pak Aldi. Atas nama Jemaat HKBP Saguba, terima kasih, Tuhan memberkati. Ini ada snack Pak. Iya, coba kita sampai kita hafal dari ulang. Ya mari kita foto dulu Pak. Ya, foto bersama. Apa kali kira-kira kita? Bencang merok penuh termeter. Atau kami lagi mana yang mau? Nah, biar pulang itu kepakas salah kita. Ayo Pak Aldi, mari Pak. Ayo. Udah dipoto ayo Pak. Lemeng buat kamu soi. Ayo, Arya. Kita ada cara masalahnya. Pak Aldi sering datang Pak, jangan kalah. Iya, kenapa iya kan? Sini aja Bapak, kan masih ada. Enggak marah kami sama. Mana? Halo, ready? Rosso namanya. Mbak, dia lebih Rosso yang senang dia fisik-fisik ekonomi kan orang lebih fisik. Ayo, biar ada juga lah. Ayo, Pak. Udah, oke gini. Hidup. Senyum. Ayo, berapa? Ada yang nampak mana ini? Ada yang nampak. Mana baca?
lado Pak Aldi, 1 jam. Durasi 1 jam. Itu aja ya Pak. Nah.